Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan tak ada satupun yang mampu menghitung banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuh. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya tidaklah ada di antaramu yang mampu untuk menghitungnya. Dan jika kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa iza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Karena itu, sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jika kita bersyukur, niscaya Allah akan tambahkan nikmat itu. Bagaimana caranya bersyukur? Ada 3 cara bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, asyukru bil qalb. Syukur dengan hati. Yaitu dengan memahami bahwa apa yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah. Kita hanya menjalankan ikhtiarnya saja. Tapi yang mengizinkan semua yang menjadi milik kita adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memahami bahwa semua yang datang itu dari Allah, kita tidak akan mudah gelisah dan kecewa. Karena kita paham, semua yang Allah datangkan dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Jangan iri terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Sebab belum tentu menjadi baik andaikan itu menjadi milik kita. Nabi mengajarkan kepada kita, di hati ini tidak ada sandaran terbaik kecuali menyandarkan semua urusan hidup kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita kembalikan kepada Allah. Haza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah. Kalau apa yang Allah berikan kepada kita kemudian diambil kembali oleh yang punya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, kita berserah diri kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Cara bersyukur yang kedua adalah syukur bil lisan. Bersyukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak membaca kalimat thayyibah, alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, katakanlah alhamdulillah. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, yang menyulitkan, pun tetap yang keluar dari lisan kita kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Kenapa demikian? Karena kita percaya segala sesuatu yang terjadi atas diri kita,
yang mungkin kita rasakan tidak baik buat kita, akan tetapi ada sesuatu yang baik yang akan Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, bersyukur itu bukan hanya saat kita mendapatkan yang baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita rasakan tidak baik. Orang yang senantiasa mendawamkan kalimat Alhamdulillah dalam hari-harinya, Allah akan bahagiakan hidupnya, penuh ketenangan dan kedamaian. Karena dia telah merasa cukup terhadap yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Cara bersyukur yang ketiga adalah asyukru bil amal. Syukur dengan amal. Bagaimana caranya? Kita pergunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semua hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberikan nikmat usia, panjang umur. Untuk apa? Gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya diperbaiki, baca Qur'annya ditingkatkan, ringankan langkah untuk mengaji, keluarkan harta untuk sedekah. Allah berikan kita nikmat usia, di mana Allah masih pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Tingkatkan ibadah kita. Karena Allah telah memberikan banyak bonus di bulan Ramadan ini. Bayangkan saudara, kita melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan pahala ibadah wajibnya. Kita mengerjakan ibadah sunnah, Allah ganjar dengan pahala ibadah wajib. Diamnya kita dalam keadaan berpuasa dinilai bertasbih kepada Allah. Dan bahkan tidurnya kita yang sedang puasa dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lipat gandakan pahala kebaikan yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini dengan berlipat-lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukuri nikmat usia yang masih Allah berikan kepada kita. Syukuri nikmat di mana kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan ibadah Ramadan kita tahun ini menjadi ibadah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sampai kapan kita bersyukur kepada Allah? Sampai datangnya panggilan yang sangat kita rindukan kedatangannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang penuh ketenangan, segeralah engkau menuju kepada Allah dengan keridhoannya, dan masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah kalian ke dalam surga. Jangan kita menunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, niscaya hidup kita bahagia. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.